kayak ini, pakai parutan gini, parutan manual ini kan. Kalau bikin jenang kan pasti banyak ini ya, banyak kelapanya kan, pegel jadinya, jadi pakai ini mesin parut kelapa. Ini generasi. Halo guys, selamat pagi. Nah, meneruskan perjalanan kita di Kudus. Sekarang ini saya sedang berada di Museum Jenang Kudus ya guys ya. Di bawahnya itu adalah tokonya. Ini tokonya, toko menjual oleh-oleh khas Kudus, kaos jenang dan sebagainya. Dan di atasnya ini adalah museumnya, Museum Jenang Kudus. Kita akan eksplor Museum Jenang Kudus ini guys ya, merupakan salah satu oleh-oleh kebanggaan dari kota Kudus. Oke guys, apabila kita tertarik kita terus ya. Oke guys, naik dari tangga bawah kita disuguhkan oleh ini guys ya. Ini adalah foto satu keluarga dengan pakaian adat Kudus, pakaian Jawa. Ini adat Kudus. Dan juga ini miniatur Vespa yang terbuat dari kayu. Ini tebal kayu guys ya. Wah, ini sangat kreatif sekali. Modelannya ini kurang lebih ukurannya agak kecil sedikit dari aslinya ya guys ya. Mirip sekali dengan aslinya. Dan ini adalah sebelahnya Harley Davidson, juga dari kayu guys. Wah, ini sangat detail dan sangat keren sekali guys ya. Entah berapa harganya. Ya, Harley Davidson ini ukurannya sepertinya tampaknya mirip dengan aslinya. Harley Davidson. Jangan-jangan harganya itu menyamai harga Harley Davidson aslinya ya. Yang ini adalah aneka souvenir batik dan bordir di bagian sini. Nanti kita eksplor juga guys. Jadi saya sudah eksplor sedikit tentang ininya kaos yang bertemakan Kudus. Cuman baru sedikit aja sih. Oke, kita akan mulai dari ini, legenda Jenang Kudus. Coba kita naik ke atas biar lebih jelas ya guys. Oke. Kita naik sebelah sini biar kita bisa membaca dengan jelas. Oh ya, ini adalah tampak sekilas dari museum ini. Nah, dari atas kita akan eksplor satu persatu nanti guys ya. Oke, kita baca dulu legenda Jenang Kudus. Syekh Jangkung atau Saridin. Jenang diyakini bertalian erat dengan cerita rakyat yang terjadi di daerah Kaliputu, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tak terlepas dari legenda sebagian perjalanan Sunan Kudus dan Syekh Jangkung atau Saridin serta Mbah Depok. Konon ketika Mbah Depok sedang bermain burung dara bersama cucunya di tepian sungai, cucunya tercebur dan hanyut di sungai itu. Anak itu tersebut akhirnya ditolong oleh sejumlah warga. Oke, untuk membangunkan Sunan Kudus dan Syekh Jangkung yang sedang lewat pada saat peristiwa itu menghampiri kerumunan warga yang sedang panik. Sunan Kudus berkesimpulan si anak sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Namun Syekh Jangkung menyatakan cucunya Mbah Depok masih hidup, hanya mati suri. Untuk membangunkannya, Syekh Jangkung meminta ibu-ibu membuat jenang bubur gamping untuk menyuapi si anak. Disebut jenang bubur gamping tersebut terbuat dari tepung beras, garam, dan santan kelapa. Oh, ini adalah bahan dasar dari Jenang Kudus ya guys ya. Kemudian Sunan Kudus berucap Sukneko ono rejaning zaman wong Kaliputu uripe seko jenang. Artinya, jika sewaktu saat kelak sumber kehidupan warga desa Kaliputu berasal dari usaha pembuatan jenang. Dari legenda itulah usaha pembuatan jenang di desa Kaliputu ini dimulai ya guys ya. Dan sebagian bentuk rasa syukur atas berkah dari usaha jenang, tiap tanggal 1 Muharram masyarakat desa Kaliputu mengadakan kirap tembokan atau kirap arak-arakan jenang. Ini asal muasal dari legenda Jenang Kudus ya guys ya. Ini adalah sumbernya ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dan berbagai sumber lain. Nah, itu adalah sekilas ya guys ya. Dan kita akan eksplor ke bawah. Kita turun dulu, kita turun lagi. Kita akan ke situ sedikit guys. Ini adalah batik. Oke, kita lihat dulu yang sebelah sini. Tadi pembuatan jenang dikatakan adalah terbuat dari tepung beras, garam, dan santan kelapa. Tepung beras, garam, dan santan kelapa. Nah, ini guys. Ini tepung berasnya.
Ini masih berbentuk beras, nanti ditumbuk-tumbuk akan menjadi tepung, kemudian santan dari kelapa, dan ini gula merahnya ya guys ya. Nah, ini bisa dilihat ya guys ya. Ini adalah foto jadul, foto keluarga Bapak Haji Ahmad Shokip Mabruri. Bahan baku jenang, ya bener guys, bahan baku jenang ada terdiri dari ini tepung beras, santan kelapa, dan juga ini gula merah gitu, gula aren. Masih peralatan yang digunakan untuk membuat jenang ya guys ya. Ini adalah alat susuk, alu ini lesung. Nah, lesung itu, dan tebok atau tempat jenang. Tempat jenang ini ya, mungkin ini guys ya. Nah, ini loyangnya. Dan lumpang untuk menumbuk. Jadi ini lumpangnya, ini alunya, atau kalau nenek saya bilang itu lesung katanya. Dan mesin parut kelapa. Mesin parut kelapa sebelum ada yang modern, ini sudah lumayan modern ya guys ya. Sebelum pakai parutan gini, parutan manual ini, kan kalau bikin jenang kan pasti banyak kelapanya, kan pegel jadinya, jadi pakai ini mesin parut kelapa. Ini generasi pertama Haji Mabruri dan Hajah Alawiyah, generasi pertama. Yang tadi generasi kedua. Nah, ini masih gambar yang tadi itu bapak-bapak yang membuat atau mengaduk atau membuat jenang. Ini ibu-ibunya guys ya. Harus tapi diaduk, dan semakin lama konsentrasinya akan semakin pekat dan semakin berat. Nah, ini bukan dari kayu nih guys, ini sepeda asli. Nampak seperti ini ya, sekilas nampak seperti sepeda listrik yang zaman sekarang. Oke, kita masuk ke sini, masuk ke bagian sini guys. Pasar Bubar Menara Kudus. Pasar pertama jenang Kudus tahun 1930. Namanya Pasar Bubar. Pasar pertama dari jenang Kudus, yang menjual jenang Kudus ya guys. Mulai dari ini masyarakat membawa atau menjual kelapa, kemudian alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jenang Kudus di pasar. Bisa dilihat ya guys. Ibu-ibu yang berjualan ini pokoknya dibuat seperti seperti keadaan pasar pada umumnya guys ya. Ada yang berjualan buah-buahan, pisang, dan lain sebagainya. Ini berjualan sayur-sayuran. Ini jualan apa ini? Mungkin jualan daging kali, apa ya guys ya. Jualan sayur-sayuran, terus ya berjualan kelapa. Nah, produk jenang dipotong. Ada keterangannya, produk jenang dipotong. Jenang yang sudah jadi itu dipotong-potong. Nah, ini adalah ada keterangan lagi, diorama Pasar Bubar Menara. Pasar pertama jenang Kudus tahun 1930. Pada zaman dulu jenang Kudusnya itu dibungkus dengan kain, dengan daun pisang, dan dipotong-potong seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang mau beli, dipotong-potong begitu ya guys. Nah, ini sama seperti ini kurang lebih, produk jenangnya dipotong-potong. Jadi kalau ada yang beli, nah itu akan dipotong-potong sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini. Ini musola. Jadi di sini juga terdapat musola ya guys ya. Bentukannya dari sekilas saya baca tadi sebelum berangkat, bentukannya Masjid Kudus itu, Menara Kudus itu adalah perpaduan antara budaya Jawa dan juga Islam ya guys ya. Adalah makam Sunan Kudus. Kita akan kesini juga guys ya, insya Allah. Ini
Ini adalah gambar Menara Kudus, foto Menara Kudus zaman dulu ya guys ya. Akulturasi budaya Menara Kudus. Nah, ini diceritakan juga di sini. Prasasti Masjidil Aqsa Menara Kudus. Oh, jadi masjidnya yang di Menara Kudus itu namanya Masjid Al Aqsa. Menara Kudus adalah salah satu contoh nyata dari akulturasi budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks pertemuan antara budaya lokal dan Jawa dengan budaya Islam. Jadi tidak serta-merta budaya Jawanya dihilangkan, jadi tetap dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam gitu guys ya. Intinya seperti itulah. Coba kita kesini guys. Oh, ini sudah modern, mesinnya sudah modern ya guys ya. Mesin peras kelapa. Oh, ini sudah modern. Mesin peras kelapanya sudah berbentuk seperti ini. Kalau yang tadi kan sebelumnya masih berbentuk ini ya, kuno gitu. Nah, ini mesin mixer pengolahan jenang. Jadi sekarang orang membuat ini tidak perlu pegel lagi tidak perlu pegel lagi guys ya, karena sudah ada mesin mixer ini, jadi dia memutar secara otomatis, jadi tidak perlu ditunggui lama-lama sampai keringetan yang bahan-bahan dimasukkan ke sini. Ya, ini ada mesin oven brownies, ini mesinnya mesin modern juga. Kemudian ini mesin apa, inkjet printing. Apa ini mesin rambut, apa ini saya. Oh, tadi generasi kedua, generasi ketiga, ini generasi kedua, pertama dan kedua, ini adalah generasi ketiga, Haji Muhammad Hilmi dan istrinya. Yang dari tahun 1992 sampai dengan sekarang ya beliau ini. Oke guys, kita lanjutkan lagi ke spot yang berikutnya. Oke, kita turun dulu guys. Oh, ini adalah gambar Bupati Kudus dari masa ke masa, dari mulai Adipati Aryo Corkonegoro tahun 1890, kemudian Raden Adipati Aryo Hadinoto itu tahun 1924 sampai dengan 1945, dan yang terakhir kita biar cepat ya guys ya. Ini adalah Dr. Andes Arsawani Intakoris STMT 2025 sampai dengan sekarang ini 2025 sampai dengan nanti tahun 2030. Nah, ini adalah motor jadul ya. Motor jadul ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, omah kapal dan omah kembar. Oh, di sini ternyata. Oh, tadi saya mau keluar dari sini tapi ternyata tinggi juga ya guys. Ini tadi rumah adat Kudus. Nah, tadi saya mau keluar dari sini tapi tinggi. Ini adalah kompleks Masjid Wali Mejobo Kudus tahun 1941. Nah, ini deh gambarnya. Kemudian ini adalah foto jadul juga guys. Ini adalah petugas Telkom Kudus tahun 1938. Ini petugas Telkomnya waktu Indonesia belum merdeka ya guys ya. Masih banyak orang-orang Belanda. Kemudian ini adalah Menara Kudus tahun 1880. Ini lebih tua lagi. Nah, ini guys. Oh, ini mungkin di repro kali fotonya guys ya. Karena kalau foto yang ini kan biasanya kan sudah agak merah-merah ya. Ini adalah stasiun kereta api Kudus tahun. Oh, stasiun kereta api Kudus. Oh, ternyata Kudus ini pernah punya stasiun ya guys ya. Tapi kalau semalam saya mencoba mencari tiket di Traveloka naik kereta dari Kudus, oh ternyata tidak ada. Ini stasiun kereta api Kudus tahun 1936. Apakah masih ada ya? Tampaknya sepertinya tidak ada lagi ya. Karena saya mencari Kudus Magelang tidak ada nih. Ini adalah gerbang makam Sunan Kudus tahun 1900. Ya, masih foto jadul ya guys ya. Udah lama sekali. Udah ratusan tahun. Nah, congklak. Nah, ini balik ke ini. Ke sini adalah mainan anak zaman dulu. Congklak atau dakon. Ini mainan anak laki-laki. Pistol-pistolan. Kalau ini saya pernah ngalami guys. Kalau yang ini
Ya sepertinya pernah kan, tapi itu adik saya yang main. Yang ini pernah melihat tapi tidak sempat main. Ini ketepel ini ya sempat juga saya ngalami. Nah kalau yang ini saya tahu, kalau yang ini saya pernah ngalami, maksudnya pernah melihat gitu, nggak langsung modelannya seperti ini. Jadinya gasingnya seperti ini, nggak yang ini. Kalau ini lebih jadul lagi nih guys, mainan tradisional. Oh jadi di sini selain ada museum jenang juga ada museum tentang kudus ya guys ya. Ini apa ini mainan? Apa ini? Kurang mengerti saya ini. Mobil gelindingan. Oh, ini juga ya ini sempat tahu. Zaman-zaman masih SD. Kalau ini pernah, tapi lupaan saya. Ini saya tidak tahu ini mainan apa ini. Apa ini, main karet? Oh, main karet ya. Kalau ini jeretan karet, main karet. Jadi siapa bisa lompat lebih tinggi. Jadi dari kaki kemudian naik ke pinggang, kemudian naik ke dada, kemudian tingginya gitu, maksudnya naik ke dada kemudian kepala. Siapa yang bisa melompati sampai ini bentangan yang di atas kepala itu berarti dia pemenangnya. Itu zaman dulu gitu guys. Jadi permainan zaman dulu itu permainan anaknya adalah fisik guys ya, tidak seperti sekarang yang apa-apa gadget. Wah ini masih tentang keren. Apa keren? Oh ini maksudnya apa sih? Anglo ya, iya Anglo. Kalau yang saya tahu ini ada untuk apa ya? Membuat ramuan obat jamu-jamu gitu ya guys. Kuali, saya tahu kuali, wajan kuali, tebel sekali nih. Ini kalau ini ya sempat tahu lah gitu, dandang. Kabarnya kalau nasi dimasak dengan dandang ini katanya lebih enak gitu, lebih beraroma, kabarnya seperti itu. Ini nampah, kalau nampah ini ya masih ada sampai sekarang, supil ini masih ada centong. Ini adalah omah kapal atau rumah kapal Bapak Haji Muzamid tahun 1934 ya, bentuknya kayak kapal jadi disebut omah kapal. Kemudian Niti Semito bersama Kiai Gambuh Sri Susunan Pakubuwono ke-9 tahun 1910-an. Ini guys, udah lama sekali guys. Ini adalah Bupati Kudus Raden Mas Tumenggung Condronegoro, atau disebut juga dengan Purwo Lelono bersama saudara-saudaranya tahun 1867. Bapak Bupati bersama saudara-saudaranya guys ya. Pendopo yang ini adalah pendopo Kabupaten Kudus tahun 1920-an. Khazanah Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus. Oh, ini teater bioskop Kudus tahun 1929. Ini bentukan dari teater sebelum ada 21. Nah, ini bentukan teater seperti ini, guys. Ini alun-alun Kudus tahun 1936. Oh, yang ini guys, ini adalah omah kapal dan omah kembar. Rumah kapal dan rumah kembar. Oke, kita coba masuk. Mumpung di sini semua kita explore ya, guys. Oke, sepertinya kita harus memutar dulu jalannya. Oh, ini adalah rumah kapalnya, omah kapal Gus Jijang. Ujung dari Kudus menyapa peradaban dunia. Oh, oke. Oh, ini udah lebih modern ya bentukannya guys ya. Kanjeng Sunan Kudus. Ini bentukannya sudah modern. Ya, di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya guys ya. Ini ruangannya lebih terang benderang. Ini ini sekilas tentang Sunan Kudus. Oke, dari mana nih mulainya?
Oh, ini Gus Jigang. Bagi kebanyakan orang Indonesia, Gus Jigang mungkin terdengar asing dan aneh, namun tidak demikian dengan masyarakat Kudus. Gus Jigang atau Bagus Ngaji Dagang merupakan etos kepribadian Muslim yang mengedepankan keutamaan bagus atau akhlak, kedalaman keilmuan atau ngaji, dan jiwa kemandirian dagang. Oh, adalah singkatan. Secara kultural, ada kesinambungan budaya antara etos Gus Jigang yang kini populer di Kudus dengan spirit dakwah dari Sunan Kudus. Oh, Gus Jigang ini adalah singkatan atau akronim dari Bagus, Ngaji, dan Dagang. Jadi mengutamakan akhlak, ilmu, keilmuan, dan kemandirian atau jiwa kemandirian ya guys ini, atau dengan cara berdagang. Sunan Kudus sang penyebar Islam ramah. Sunan Kudus atau dikenal dengan Syahid Ja'far Shadiq adalah putra Utsman Haji atau Sunan Ngudung dan putra Raja Pandito Kiai Ali Murtada dari Gresik dan kakak Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Oh, jadi adalah silsilah dari Sunan Kudus ya guys ya. Luasnya jaringan Sunan Kudus telah mengantarkan Kudus sebagai kota internasional dalam dakwah dan dagang mulai dari Nusantara, Cina hingga Timur Tengah. Oh, ini adalah silsilah dari Sunan Kudus. Gus Jigang dari Kudus menyapa peradaban dunia. Ya, tadi mirip-mirip dengan yang sana ya guys ya keterangannya. Gus Jigang adalah falsafah hidup masyarakat Kudus sebagai local wisdom dan local culture, beserta ajaran moral kehidupan warisan Sunan Kudus. Melalui filosofi inilah Sunan Kudus menuntun para pengikutnya beserta masyarakat Kudus menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berusaha atau berdagang. Oh ya bagus, jadi dunia akhirat lah gitu ya. Kemudian ini Sunan Muria, Sunane Wong Cilik. Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Pada masa mudanya dikenal sebagai Raden Umar Said. Sunan Muria dikenal sebagai putra dari Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Muria itu adalah putranya dari Sunan Kalijogo Raden Said. Namun menurut Habib Lutfi, Sunan Muria adalah putra dari Utsman Haji atau dikenal dengan Sunan Mondoliko. Oh, Sunan Muria ini ada dua pendapat, berarti ada yang mengatakan bahwa Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Kalijogo atau Raden Said, sedangkan menurut Habib Lutfi dari Pekalongan menyatakan bahwa Sunan Muria adalah putra dari yaitu Utsman Haji atau dikenal dengan Sunan Mondoliko. Gitu guys. Oh, di sini baik. Oh, Kiai Telingsing adalah ulama Cina perintis ukir Kudus. Oh, ini guys ya. Ini guys ya. Ruang trilogi ukuwah. Kita masuk guys. Oh, ini lebih modern lagi. Ini adalah tinggal guru satukan umat bersatu, dari guru bersama Kiai Haji Soleh Darat berkomitmen membangun bangsa. Ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Soleh Darat ini guys ya. Ini Soleh Darat. Ini Muhammadiyah. Oh, saya enggak ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama, pendirinya adalah itu Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya guys ya. Ini adalah ketua umum atau Rois Suriah PBNU dari masa ke masa, mulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Haji Wahab Hosbullah, terus lanjut sampai ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid tahun 1984 sampai dengan 1999 menjadi ketua umum dan Rois Suriah PBNU. Kemudian Kiai Haji Hasyim Muzadi 1999 sampai dengan 2010. Kiai Haji Said Agil Siraj tahun 2010 sampai dengan tahun berapa ini? Mungkin 2015.
Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin atau Bapak mantan wakil presiden ya, eranya Presiden Jokowi tahun 2015 sampai dengan berakhirnya pemerintahan dari Bapak Jokowi ya guys. Ketua Umum PP Muhammadiyah dari masa ke masa. Mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kalau itu kan PBNU kan Hasyim Asy'ari, ini Muhammadiyah Ahmad Dahlan ya guys ya. Dimulai dari Ahmad Dahlan, kemudian ke Kiai Haji Ibrahim tahun 1923 sampai dengan 1932. Kemudian yang era modernnya Profesor Dr. Haji Amin Rais tahun 1995 sampai dengan 1998. Kemudian Syafi'i Ma'arif tahun 1998 sampai dengan 2005. Profesor Din Samsudin, nih beliau sangat fenomenal terkenal ya, tahun 2005 sampai dengan 2015. Dan Haidar Nasmir tahun 2015 sampai dengan 2020. Berarti yang terbarunya ya, saya kurang tahu guys ya kanan sini. Kalian yang lebih tahu tolong di komen. Nah, ini Presiden RI juga. Dari masanya Presiden RI, ini dari masanya Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, Presiden Habibie, lanjut ke Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, kemudian SBY, Bapak Jokowi, dan sekarang adalah Haji Prabowo Subianto. Trilogi ukuah Islamiyah, ukuah Watoniyah, ukuah Basiriyah, persaudaraan sesama Muslim, ikatan kebangsaan dan ikatan kemanusiaan. Oke, iya. Ini lah guys. Oh ya guys, di museum ini juga ada keterangan ya guys, 3 tokoh ulama dari Kudus, yaitu Kiai Haji M. Arwani Amin, penabur benih Al-Quran. Kemudian Kiai Haji Raden Asnawi, ulama nasional pendiri NU. Kemudian Kiai Haji Turahman Juri atau Maestro Falak Nusantara. Ini adalah lukisan beliau ya guys ya, lukisan dari 3 ulama Kudus ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke berikutnya, itu omah kapal, omah kembar, dan pesawat Fokker, galeri Al-Quran dan galeri Asmaul Husna di sini guys. Wah, ini guys, ini adalah Al-Quran besar. Oh, ini ukurannya besar sekali guys. Ini berapa meter ini? Galeri Al-Quran ukuran jumbo, Al-Quran kuno daun lontar, bahan kulit sapi, mini Istanbul Turki, sampul pintu Ka'bah, bahan kertas kuno dari surau, kuno dari pesantren. Oh, ini guys, ada keterangan dari koleksi dari galeri Al-Quran ini. Ayo kita masuk guys. Oh, ini yang pertama guys, ini adalah narasi Al-Quran. Di sini keterangannya, narasi Al-Quran ini berbahan kulit. Narasi properti Al-Quran 30 juz ini, lengkap guys, 30 juz. Ini semuanya berbahan kulit sapi. Berbahan kulit sapi dengan berat total 14,2 kg. Penulisan dengan tinta kuning, keemasan, merah dan biru. Properti Al-Quran ini diperoleh dari seorang kolektor dari Kalimantan Timur. Oke, ini bahan kulit sapi guys ya. Dengan beratnya adalah 14,2 kg. Kita lanjut ke sini. Adalah juga narasi Al-Quran. Narasi Al-Quran ini bahannya berbahan kertas kuno. Ini masih lengkap 30 juz, semuanya berbahan kertas kuno. Dirangkai seperti rangkaian tasbih. Dirangkai dengan seperti rangkaian tasbih. Penulisannya dengan tinta emas dan merah. Memiliki dimensi panjang 25 cm, 25 cm panjangnya, lebarnya 2 cm, mungkin lebarnya lebih dari 2 cm ya, lebar 2 cm dan tebalnya 2 cm. Properti Al-Quran ini diperoleh dari seorang kolektor di Jombang, Jawa Timur. Kalau itu dari Kalimantan Timur, ini diperoleh dari seorang kolektor dari Jombang ya.
Oke, kita lanjut lagi. Narasi Al-Quran yang terbuat dari daun lontar. Oh, ini daun lontar tuh. Oh, ini guys, daun lontarnya. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Ini sama juga properti Al-Quran 30 juz, berbahan kertas kuno dengan berat total 7,4 kg. Lebih lebih apa? Lebih ringan ya guys. Properti Al-Quran 30 juz ini ditemukan di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Manuskrip Al-Quran yang diperkirakan berumur 8 abad atau 3 abad, maaf ya, 3 abad, 300 tahun ini berukuran besar dan dalam kondisi terawat, terdiri dari 30 juz lengkap ya guys ya. Halaman dengan sampul terbuat dari pelepah batang pohon lontar. Oh, ini dari lontar. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah masih narasi Al-Quran. Nah, ini terbuat dari bahan kertas kuno guys ya. Bahan kertas kuno berbahan kertas kuno dengan berat total 8,2 kg. Penulisannya dengan tinta kuning, keemasan, kemerahan, dan hitam. Properti Al-Quran ini diperoleh dari seorang kolektor di Banyuwangi. Bahan kertas kuno ini guys. Ya. Makanya dilindungi dalam kaca begini biar tidak tambah rusak ya guys ya, untuk menjaga keawetannya. Kemudian narasi Al-Quran ini terbuat dari bahan kertas kuno juga. Ini bisa dilihat ya guys, dari lontar sepertinya. Lontar. Oh iya benar, daun lontar. Manuskrip Al-Quran ini berumur 3 abad atau 300 tahun, berukuran besar dan dalam kondisi terawat, terdiri dari 30 juz. Halaman dan sampul sama dengan yang sebelumnya guys ya. Ini Al-Quran juga tapi terbuat dari daun lontar ya, sama yang seperti sebelumnya di bagian sebelah sana. Kemudian narasi Al-Quran ini terbuat dari bahan kulit. Oh, sama dengan itu. Jadi ini kulit. Nah, ini juga terbuat dari kulit, sama dengan dari kulit guys ya. Dari kulit sapi dengan berat total 14,2 kg. Jadi agak berat gitu ya guys ya. Yang ini adalah Galeri Asmaul Husna. Oh, disebut juga dengan Museum Kapal. Sini ada modelan ini sebuah kapal ya guys ya. Ini M. Niti Semito. Lahir di Kudus tahun 1863, meninggal tahun 1958. Pemilik pabrik kretek terbesar dengan merek Cap Bal. Oh, kemarin kita sudah datang ke museum kretek ya guys ya. Nah, ini ada Bapak Niti Semito, merupakan pengusaha kretek di Kudus ini. Tahun 1937 sudah mempekerjakan 10.000 karyawan pribumi dan akunting dari Belanda. Oh, pada masa itu beliau sudah punya karyawan sebanyak 10.000. Wah, itu besar-besaran ya guys ya. Karena yang saya tahu 3.000 karyawan saja itu sudah sangat besar sekali, perusahaan yang besar ya. Nah, Bapak Niti Semito adalah pengusaha Indonesia pertama yang melakukan promosi dagang dengan menyewa pesawat Fokker dan penyebar pamflet dagangannya dari udara. Oh, zaman dulu ya sempat ya, saya juga sempat
Oke, kita lanjut lagi ya guys. Oh, ini adalah kapal. Kapal di museum kapal ini yang sepertinya boleh ini ya guys, boleh naik karena disediakan tangga gitu. Nah, ini adalah omah kapal atau rumah kapal, adalah dibangun pada tahun 1930-an. Oh, ini tuan ya guys. Aslinya ini adalah buatannya, rekonstruksinya. Bangunan kuno yang memiliki gaya arsitektur modernisme dengan sedikit pengaruh dan gaya apa tuh? Streamline modern. Dibangun oleh Bapak Haji Musjid dan Ibu Hajah Rihanah untuk mengenang perjalanannya saat menunaikan ibadah haji ke Mekah, di mana waktu itu transportasi salah satunya yang digunakan dari Indonesia adalah dengan menggunakan kapal laut. Oh, ini adalah mengenang perjalanan beliau ya guys ya. Wah, ini guys, lihat. Nah, ini adalah apa contoh bangunan nih guys ya di Kudus ini. Oh, ini. Nah, tidak hanya kapal saja guys, tidak hanya kapal saja, bahkan itu di atas di langit-langit ada pesawat terbang ya guys. Kurang lengkap apa ini? Kurang lengkap apa di sini? Semuanya ada. Oh, ini perpustakaan Darussalam RMP Sosro Kartono. Oh, adalah apa? Modelan apa sih? Representasi miniaturnya gitu guys ya. Ini adalah perpustakaan Darussalam dari milik Bapak RMP Sosro Kartono. Beliau Sosro Raden Mas Panji Sosro Kartono atau kakak kandung R.A. Kartini. Oh, ini menurut keterangan dari driver ojek online yang kemarin ini adalah beliau ini adalah kakak Kartini yang sangat pintar ya guys ya, dan menguasai banyak bahasa. Nah, ini keterangannya Raden Mas Panji Sosro Kartono tahun lahir tahun 1877, meninggal tahun 1952. Lahir di Mayong, Kabupaten Jepara, putra dari RMA Aryo Sosro Diningrat, Bupati Jepara tahun 1881, lulusan Sekolah Teknik Tinggi Leiden. Oh, zaman dulu dia sudah sekolahnya setinggi itu ya guys ya, jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur, dan mendapatkan gelar Dr. Andes in the Oosterse dari talent dari perguruan tinggi Leiden. Oh, beliau merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikan ke Belanda. Oh ya loh, bapak ini ya. RMP Sosro meninggal tahun di usia 75 tahun dan dimakamkan di pemakaman Sedio Luhur, Desa Kalipitu, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Beliau menguasai 24 bahasa asing. Oh, hebat sekali guys ya. Oh, hebat sekali. 24 bahasa asing, bukan satu, bukan dua, tapi 24 bahasa asing. Oh, hebat sekali. Oke guys, ini seperti janji saya semula, kita akan masuk ke area ini batik ya guys ya. Ternyata ini adalah semacam tempat penjual souvenir berupa batik, kain-kain batik. Tapi tampaknya ya seperti kalian lihat ini sudah kosong ya guys ya. Mungkin sudah pembelinya sudah tidak berjualan di sini lagi. Ini masih terdapat sih ada telepon, ada meja kasir dan lain sebagainya, tapi tampaknya sudah tidak di sini lagi guys ya. Kali tentang jalan-jalan kita, wisata kita ke Museum Jenang Kudus, kemudian dilanjut dengan Museum Kapal, Museum Kudus, dan Museum Kembar ya, semuanya terletak pada satu kompleks, itu kompleks Museum Jenang Kudus ya guys ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi tambah informasi buat kalian mungkin membutuhkan informasi tentang Kudus dan sejarahnya. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu, ditolong untuk subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk
upload konten-konten tentang jalan dan asik, murah, meriah, edukasi di seluruh Indonesia. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon di komen saran, masukan pendapat dan lain sebagainya. Dan juga mohon ya guys ya, bantuannya untuk disebarkan ke medsos pendidikannya. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye dari Kabupaten Kudus. Bye bye.